Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita akan meneruskan perkuliahan kita di mata kuliah pengantar akuntansi. Ya. Kita akan membahas sekarang persamaan akuntansi. Jadi minggu yang lalu kita hanya sekilas mengenalkan persamaan akuntansi. Berikut ini saya berikan contoh, ya. Saya berikan contoh yang aplikatif, ya. Jadi yang awal saya tekankan Anda harus menghafalkan, ya, akun-akun mana yang termasuk akunnya neraca, akun laba rugi maupun akun modal, ya. Nah, sekarang perhatikan. Ini tanggal 1 November Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution, ya. Nah, selanjutnya Chris Clark ini membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar 25.000 ke rekening tersebut. Nah, ini harus kita cermati dulu. Nah, menyetorkan dana, membuka rekening bank, menyetorkan dana 25.000. 25.000 ini kan modal. Ya, ingat persamaan akuntansi harta atau pasifa, ya, atau aktiva, ya. Harta sama dengan hutang plus modal, ya, plus modal. Menyetorkan dana 25.000 berarti masuk ke kas, ya, masuk ke kas, ya, tidak mungkin masuk ke modal, masuk ke kas. Berarti kas ada di sini, ini kas, ya. Ini kas sama dengan hutangnya 0, ya. Modal itu hanya dicatat saja bahwa ada modal dari seseorang, ya. Kan ini 25.000, 25.000, ini juga sama kasnya 25.000, ya, seperti itu. Jadi yang termasuk aset itu apa saja, ya, yang termasuk aset, ya. Kita lihat, ini aset, ya, aset itu harta, ya, aset itu kas, ya. Jadi yang termasuk aset itu apa? Kas, piutang, ya, persediaan, ya, peralatan, gitu. Nah, itu masuknya di kas. Nah, masuknya di aset. 25.000 ini, ya, dicatat sebagai ekuitas pemilik atau modal pemilik. 25.000. Uangnya tidak mungkin disimpan di sini, ya. Uang itu pasti di aset, di kas. Ya, jadi ini balance, ya. Jadi ini debitnya kas, ini kreditnya, ya. Ingat materi kita di minggu yang lalu bahwa kalau dari sisi aset, ya, itu kalau bertambah itu debit, kalau berkurang kredit. Tapi di sisi kewajiban dan modal, kalau bertambah kredit, berkurang debit. Ini kredit, ya, ini debit. Itu pertama. Jadi ini harus dipahami dulu. Nah, terus Net Solution membeli tanah senilai 20.000, ya. Membeli tanah senilai 20.000. 20.000 itu ngambilnya dari mana? Dari kas, berarti, ya, dari kas. Berarti si kasnya itu akan berkurang 20.000 si kasnya. Ya. Artinya kalau berkurang apa? Kredit, ya. Nih berkurang. Nah, tanah itu ada di mana? Ada di aset. Itu aset tetap. Tanah bertambah jadi 20.000. Tanahnya debit, gitu, ya. Jadi kalau di jurnal ini kan masih persamaan akuntansi. Kalau di jurnal debitnya tanah, kreditnya kas. Modalnya bertambah? Tidak, modalnya 25.000. Ya, ini 5.000 dikurangi, ya, caranya. 5.000, oke. 5.000 ditambah 20.000, 25.000 harus sama dengan ini karena persamaan, ya. Jadi si aset dan kewajiban harus sama. Ini kan 25.000, 25.000, ya. Jadi beli tanah nih, beli tanah kan pakai uang.
Nah, uangnya dari mana? Dari kas. Kasnya ada berapa? Ada 25.000, gitu kan? Ya. Nah, kita lihat seperti ini. Tuh kan? Ya. Ini 25.000. 20.000 itu dari mana? Nah, tadi kan beli tanah. Berarti ini kreditnya, ini debitnya. Ya, di saldo kasnya tinggal 5.000, ya kita punya aset tetap 20.000. Ditambahkan 25.000, balansnya di sebelah kewajiban dan modal itu juga 20. Selanjutnya, selama bulan itu Net Solution membeli perlengkapan secara kredit, ya, senilai 1.350. Perlengkapan itu adanya di mana? Di aset, ya, perlengkapan itu. Nah, 1.350, ya, dari mana uangnya? Dari kas. Nah, saldo kas tadi berapa? 5.000. Ya, berarti ini dikurangi 1.350, ya. Nah, perlengkapan jadi bertambah, ya. Berapa? 1.350. Berarti ini debitnya, ya, perlengkapan, kreditnya adalah kas. Saldo kasnya berapa? Saldo kasnya adalah 3, 6, 50, ya. Nah, ini ditambahkan, ya. Ini ditambahkan, tambah ini, ya. Jadi 25.000. Ya. Kita lihat dulu. Ya. Oh, secara kredit. Oh, ini kan ada tulisannya secara kredit. Berarti kalau secara kredit, kalau secara kredit bukan di sini. Jadi kasnya tidak berkurang, ya. Kalau secara kredit berarti ada di hutang. Hutangnya bertambah berapa? Sini kan dan seharusnya membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350. Kalau tadi cash, ya, sekarang ini kredit. Jadi kredit dicatatnya di sini di hutang usaha atau hutang dagang 1.350, ya. Jadi kita lihat si asetnya jadi 26.350. Ini juga sama 26.350. Artinya balance, ya, seperti itu. Ya, ya, gini kan. Jadi yang jadi kreditnya apa? Yang jadi kreditnya adalah hutang usaha, debitnya apa? Perlengkapan, ya. Kalau tunai, debitnya perlengkapan, kreditnya adalah kas karena kasnya berkurang, ya. Selanjutnya, Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya dan membukukan pendapatan sebesar 7.500 dan menerimanya secara tunai, ya. Menerimanya secara tunai. Kalau tunai berarti yang pertama apa? Kas. Kasnya bertambah 7.500. Kan dia menjual, ya. Kasnya bertambah 7.500, ya, 7.500, ya. Nah, memberikan jasa oleh pelanggannya dan pendapatan. Nah, pendapatan itu ada di modal, ya, di ekuitas. Berarti di sini ini kreditnya adalah 7.500, ya, gitu. Jadi kasnya bertambah, ya. Kita lihat, ya. Ini kan kasnya 7.500, ya, nambah modalnya jadi nambah pendapatan jasa 7.500, ya. Jadi di jumlah itu harus sama, ya, jumlah. Tadi misalkan berapa? 26.350 ditambah 7.500 berarti 31.000 berapa, ya. Sama 32.500, ya, sama. 32.500 ditambah 1.350, ya. Ini 32.500 1.350 sama berarti 33.850, ya, harus balance. Nah, terus selanjutnya Net Solution membayar beban-beban berikut gaji, ya, sewa, utilitas, dan rupa-rupa. Nah, si beban-beban adanya di mana? Mengurangi
ini sebetulnya ya, mengurangi ekuitas. Tadi pendapatan ini selisihnya. Ya. Uangnya dari mana? Ya dari kas. Jadi kas nanti akan berkurang. Ya, si kas ini akan berkurang 2125 untuk gaji, untuk sewa 800 dikurangi. Ini apa? Kreditnya. Nah, debitnya apa? Debitnya beban, ya, membayar beban-beban. Ya, coba kita lihat. Nih kan, ya, ini bebannya ditotalkan ini tambah ini, ya, 3.650. Nah, kreditnya apa? Apa si debitnya apa? Debitnya ini. Ya, upah, sewa. Kenapa disimpan di modal? Karena tadi kita sudah mencatat pendapatan di sini. Jadi biasanya si ekuitas pemilik ini ya itu akan bertambah dari laba. Laba itu pendapatan dikurangi beban. Tadi pendapatannya sudah, sekarang bebannya di sini. Ya. Nah, tapi ini jadi debit. Jadi debitnya ini kreditnya adalah kas. Ya. Jadi beban-beban itu adalah debit. Selanjutnya. Selanjutnya net solution membayar beban-beban. Udah kan ini ya, ini saldonya kasnya karena berkurang. Ini perlengkapannya tetap, tanahnya tetap tuh. Ini kan jadi berkurang. Tadi ada di slide sebelumnya. Nih kan ada pendapatan jasa 7.500. Ini bebannya. Nah, bebannya berapa? 3.650. Seperti itu. Nah, selanjutnya resolusi membayar kreditur sebesar 950 selama bulan tersebut. Nah, kreditur itu apa? Bayar hutang, ya, yang memberi pinjaman. Bayar hutang dari mana? Dari kas. Berarti kasnya ini akan berkurang. Minus 950 ya. Nah, ini terus si hutangnya akan berkurang 950. Nah, kalau di sisi kanan, di sisi kewajiban dan ekuitas, kalau berkurang dia debit, ya. Ini debitnya ini kreditnya. Jadi debit 150, kredit 150, ya, seperti itu. Nanti kalau ke debit kredit kalau ini masih persamaan akuntansi, ya. Jadi kasnya berkurang, utangnya juga berkurang, ya. Dan ini harus selalu sama balan antara aset dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, selanjutnya apa nih? Pada akhir bulan harga perolehan perlengkapan yang tersisa adalah sebesar 550. Ya. Jadi perlengkapan senilai 800 telah digunakan. Ya. Ini kan stok opnam ya. Stok opnam itu tersisa adalah 550. 800-nya apa? Beban. Ya, 800-nya. Ini kan tersisa. Harga perolehan perlengkapan yang tersisa adalah 550. Berarti di stok akhir bulan 550. Ya. Artinya 800-nya kemana? 800-nya adalah dipakai ya sebagai beban. Ya, coba kita lihat. Ya, ini 800 kan? 800. Perlengkapannya hilang 800 karena begitu di stok ya. Di stok opnam ini ininya 550, berarti 800. Ya, artinya di sini kan aset berkurang nih. Berarti aset berkurang kredit. Di sini ekuitas berkurang adalah debit ya. Ini seperti ini ya. Jadi kita harus bisa melihat akun mana sih ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya, harus bisa baca. Makanya harus dihafalkan ya antara akun laba rugi, akun neraca sama akun ekuitas gitu ya. Nah, seperti ini yang tadi ya. Jadi sisanya 550. Itu berarti itu saldo akhirnya. Yang terpakainya berapa? 800 gitu ya. Jadi masuk di pengurang perlengkapan 800 ya, di beban 800 berkurang. Terus pada akhir bulan Kris menarik uang tunai sebesar 2.000 dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ya, kita ingat ada Pride kemarinnya, ada Pride.
ya, ya di materi yang minggu lalu, ya. Right. Ini jadi mengambil modal untuk kepentingan pribadi, ya. Berarti ini modalnya berkurang, ya. Berapa? Uang tunai 2.000, ya. Uang tunai 2.000. Jadi 2.000 dikurangi 2.000. Nah, ya dikurangi 2.000. 2.000 itu uangnya dari mana? Dari kas. Jadi kas juga berkurang 2.000. Ini. Ya. Jadi modal berkurang itu debit, kas berkurang kredit, ya. Jadi debit ini kredit. Ya, tuh. Ya, ini 2.000 penarikan, ini juga 2.000, ya. Nah, jadi apa sih saldonya sama. Jadi kiri kanan harus. Nah, dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik seperti ini, ya. Kita bisa. Ini ekuitas pemilik berkurang oleh apa? Oleh penarikan. Seperti tadi pemilik mengambil uang yang untuk kepentingan pribadi, berkurang kan ekuitasnya. Atau beban, ya. Berkurang karena beban. Ya, seperti tadi ada beban listrik, beban pegawai, ya. Atau ya, oleh beban. Sementara bertambah oleh apa? Bertambah oleh investasi. Misalkan ada yang nanam modal lagi investasi, ya. Kita sangat bertambah atau dari pendapatan, ya. Pendapatan. Nah, biasanya si beban dan pendapatan ini ya digabung, ya. Jadi selisih antara pendapatan dengan beban ini adalah laba. Ya, jadi yang bisa menambah ekuitas itu adalah laba. Berkurang rugi, ya. Ini kan laba bersih, ya. Jadi selisih antara pendapatan dan beban adalah laba bersih. Gitu. Terus selanjutnya, laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Ya. Ini prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ya, ada konsep entitas usaha, konsep biaya, konsep objektivitas, ada konsep unit pengukuran. Ini laporan laba rugi, ya, rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Ya, biasanya disebut laporan operasional. Ya, jadi laporan keuangan operasional itu adalah laporan. Kedua, laporan ekuitas pemilik itu dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Biasanya satu periode, ya, 1 tahun. Jadi 1 tahun dibandingkan dengan tahun yang lalu atau dengan anggaran. Kalau neraca ini laporan posisi keuangan. Ini daftar kekayaan lah gitu. Jadi daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Laporan arus kas itu laporan dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Jadi penerimaan itu ada penerimaan dari operasional, ada penerimaan dari investasi, gitu kan. Nah, gitu. Arus kas. Ini laporan laba rugi, ya. Ini pendapatan, jasa, ya. Ini bebannya, ya. Bebannya. Ini pendapatan kalau ditaruh di sini kan kredit, ya. Sini debitnya tuh. Ya, bahan sewa, bahan pergelapan, bahan utilitas, bahan lain-lain yang tadi itu. Total bahan operasinya adalah 4.450. Nah, jadi laba bersihnya adalah 3.050. Nah, seperti itu. Ini ke laporan ekuitas pemilik yang tadi, ya. Gitu. Nah, ini jadi laporan ekuitas pemilik asalnya investasi 1 November 25.000, laba bersih bulan November 3.050, jadi ekuitasnya bertambah 28.050, gitu ya. Nah, dikurangi penarikan. Tadi kan si pemiliknya si Kris itu menarik, ya. Menarik uang 2.000. Ya, berarti kenaikan ekuitasnya 26.050. Modal Kris pada tanggal 30 November menjadi 26.050. Kenapa? Karena pas 1 November 25.000, sekarang jadi naik. Ya, jadi dikurangi penarikan itu tidak hanya penarikan saja, misalkan tiba-tiba membagikan dividen gitu. Jadi biasanya si RUPS itu, ya, harus tentukan dulu cadangannya berapa gitu, ya.
dividen yang akan dibagikan berapa. Nah, nanti sisanya itu pasti untuk nambah ekuitas, ya, nambah kekayaan. Jadi namanya return earning, jadi laba yang ditahan. Jadi laba itu tidak boleh dibagikan kepada pemegang saham semua, ya, aturannya. Nah, ini neracanya. Jadi kasnya dari tadi persamaan akuntansi kasnya tinggal sekian, mesti kas 5.900, ya, perlengkapan tinggal 550, ya, tanah nilainya 20.000, total aset 26.450, utangnya tinggal 400, ya, ekuitas pemilik 26.50, jadi totalnya 26.400. Ini harus sama, namanya neraca itu kan harus sama. Jadi di sini total asetnya adalah 26.450, di sini total kewajiban dan ekuitasnya adalah 26.450, sama, ya, harus balan. Kalau nggak balan berarti salah. Nah, neraca ini disajikan dalam bentuk akun. Nah, ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, ya, maka bentuk yang digunakannya seperti ini. Apa arus kas ya, aktivitas operasi, ya, dikurangi pembayaran kas untuk beban dan pembayaran kreditur, ya, arus kas bersih dari atas operasi, selisihnya 7.500 dikurangi 4.600, 2.900. Terus arus kas dari aktivitas investasi, ya, pembayaran kas untuk pembelian tanah, ya, karena ini investasi, ya, 20.000, ya, karena jadi aset. Arus kas dari aktivitas pendanaan, kas yang diterima dari pemilik, ya, ini 25.000, yang tadi itu yang jadi kriskak 1 November kan masuk 25.000, terus dikurangi penarikan kas oleh pemilik 2.000, ya, jadi arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah 23.000. Arus kas bersih dan saldo tanggal di akhir bulan 30 November adalah ini 2.900 dikurangi 20.000 ditambah 23.000, ya, hasilnya 5.900, ya. Nah, ini sebenarnya perusahaan memperhatikan ini nih arus kas. Meskipun di laba ruginya untung, ya, nah, tapi kalau lihat di arus kas. Nah, jadi harus sama dengan saldo kas yang ada di neraca. Nah, 5.900. Harus sama. Gitu, ya. Jadi kalau nggak sama, wah berarti ngarang. Ini arus kas, ya. Arus kas itu ada arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas dari aktivitas investasi, ya. Jadi dari operasi melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas dari operasi, sedangkan investasi transaksi kas untuk akuisisi dan penjualan aset yang relatif permanen. Aktivitas pendanaan, ya, ini melaporkan transaksi berkaitan dengan investasi kas oleh pemilik, pinjaman atau penarikan kas oleh pemilik. Nah, alat untuk analisis dan interpretasi keuangan, ya, yaitu rasio, ya. Jadi rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik memungkinkan pemilik perusahaan seperti Chris Clark yang tadi untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam kondisi yang buruk, ya. Jadi total kewajiban terhadap ekuitas, ya, debt to equity, ya. Ini rumusnya, total kewajiban dibagi total ekuitas pemilik atau total ekuitas pemilik saham. Ya, jadi total ekuitasnya atau rasio kewajiban terhadap ekuitas atau debt to equity rasio adalah 0,015, ya. Selanjutnya, ya, itu yang persamaan. Nah, kita lanjutkan ke materi yang keempat, ya, ini gitu, ya. Nah, di sini. Nah, tadi kan kemarin sudah masuk ke sini, ya. Kemarin kita sudah masuk ke sini. Ini aset kan. Jadi kalau naik itu debit, ya, kewajiban kalau naik kredit. Kalau penurunan aset itu kredit, ya, kewajiban debit. Tadi sudah ada contoh. Ini, nah, perjurnalan, ya. Penjurnalan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Misal Ali menyetor modal 4.000. Tadi kan kalau nyetor itu berarti yang nama apa? Kas. Berarti debitnya kas karena kas bertambah, ya. Akun aset naik itu debit, ya, gitu. Akun yang kredit modal tuh, modal pemilik kalau naik kredit, berarti modalnya tadi naik kan 4.000,
berarti kas, ya, debitnya, kreditnya modal. Nah, jadi kas pada modal Ali 4.000. Ya, bacanya seperti itu. Ini cara menjurnalnya. Kalau tadi saya jelaskan. Karena harus dijelaskan dulu persamaan akuntansinya, ya, baru kita bisa membahas membahas jurnal. Ini contoh kode akunnya, ya. Nah, selanjutnya contoh misalkan transaksi Dewi pada tanggal 2 bulan 12 tahun 2019 memberikan salon Ayu modal awal sebesar 3.500.000. 3.500.000 itu kan kasnya bertambah sama dengan tadi. Jadi si debitnya kas, ya, kreditnya adalah modal. Contoh misalkan transaksi 2 Dewi pada tanggal 3 bulan 12 membayar sewa ruangan bulan Desember sebesar 500.000. Terkena PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%, ya, dari 500.000. Ya, jadi sewa ruangan itu yang ngambilnya dari mana uangnya? Dari kas. Kasnya berkurang, jadi debitnya adalah kas, ininya beban sewa, ya, beban sewa ruangan 500.000. Gitu, ya. Nah, terus si hutang pajak dari 10%, ya, kita lihat. Nah, ini kas, ya. Terus beban sewa plus PPh, ya, beban sewa karena dikurangi yang tadi ini, yang ini, ya. Ini kan kas. Nah, ini kas, ya. Kasnya 3.500. Terus yang kedua tanggal 3 beban sewa, ya. Terus PPh pasal 4, ya. Pada kreditnya hutang dan kas, ya. Kenapa PPh dihutangkan? Karena biasanya tidak langsung dibayar, kan. Di kasnya kita sudah berkurang 4.450.000, ya, dan hutang PPh. Nah, selanjutnya tanggal 4 membeli peralatan salon secara tunai. Berarti kalau peralatan salon secara tunai, debitnya adalah peralatan, ya. Peralatan, kreditnya adalah kas karena kasnya berkurangan secara tunai, ya. Sebenarnya 1.500. Jadi peralatan ada kas. Tanggal 4 membeli cleansing cream, hair dryer, lotion dan perlengkapan lainnya secara kredit. Nah, kalau kredit berarti di sininya perlengkapan, ya, karena bertambah, ya, di aset, ya, bertambah perlengkapan, debitnya perlengkapan, kreditnya ada hutang usaha. Ini perlengkapan, nah, kreditnya adalah hutang, ya, hutang usaha. Terus transaksi tanggal 5 dibayar beban pemasangan iklan mini akun serba-serbi di harian Kompas sebesar 100.000. Ya, 100.000 ada di mana? Nah, ini beban ini adalah debitnya beban, ya. Beban, kreditnya adalah kas, ya. Ya. Nah, terus transaksi tanggal 6 diterima pendapatan kas, ya, sebesar 560.000. Nah, berarti pendapatan pada kas, jadi kas 560.000 pada pendapatan, ya, pendapatannya ada di sisi modal, nama modal. Terus transaksi tanggal 7, ya, dibayar gaji dan upah karyawan 1 sampai 15 Desember sebesar 1.200.000. Nah, ini juga debitnya ini beban, ya, upah karyawan, gaji, kreditnya adalah dan pajak, ya, dan pajak, kreditnya adalah hutang pajak dan kas, ya. Ini dibaca dulu. Terus transaksinya diterima pinjaman kredit dari BNI sebesar 5 juta. Jadi 5 jutanya kemana? Ke kas. Kas, pinjaman kredit ke hutang jangka panjang, ya, di kewajiban. Senilai 5 juta. Transaksi tanggal 9 diberi peralatan salon sebesar 460.000, ya, tunai. Berarti debitnya apa? Peralatan. Kreditnya apa? Kas, ya, karena kasnya berkurang. Terus tanggal 10 dibayar gaji dan upah karyawan yang tanggal 16-29 Desember sebesar 1.200, 1.200. Ya, 1.200 ini, ya, dikurangi dulu dengan 5%. Tadi kan sekian, pajaknya berapa, PPh, dan kreditnya adalah kas dan hutang pajak.
Terus tanggal 11 diterima pendapatan jasa salon, ya, kas sebesar 460.000. Berarti debitnya apa? Kas. Nah, kreditnya pendapatan. Nah, terus Dewi mengambil uang sebesar 200.000 untuk kepentingan pribadi. Ini prive, ya. Nah, debitnya apa? Debitnya adalah prive, ya, atau modal. Kreditnya apa? Kreditnya adalah kas, ya. Coba lihat. Nah, seperti ini. Ini beban gaji kan? Beban gaji dan beban PPh, ya, jadi di split 0,5% dari 1.200.000 ini kan. Terus hutang PPh-nya, ya. Jadi transaksi tadi, ya, ini jawabannya. Jadi apa yang masuk ke debit, apa yang masuk ke kredit, ya. Ini buku besar, ya, buku besar ini seperti ini, ya. Tuh, bentuknya bentuk T, sini nama akun, ya, terangan. Nah, gitu. Ini bentuk besar yang 4 kolom, debit kreditnya ada, di debit, kredit, referensinya, terus ini ada referensi, di sini 4 kolom. Itu seperti tadi jurnal umum, ya, kas, ya, modal Ali, nah, setoran modal, ya, 4.000, ini 4.000 modal Ali, setoran modal, nama akunnya kas, ini jurnal umumnya, ya, nomor akun 11 pindahkan ke sini, ya, debit kredit, ya. Di Januari, transaksi Januari tanggal 1 tahun 2000, ya, kasnya 4.000, ini jurnalnya kan masuk ke buku besar seperti ini, setoran modal 4.000, saldo debit 4.000, ya. Ini, ya, misalkan buku besar salon Ayu, ya, debitnya kredit debit, ya, gitu. Terus perlengkapan ini kas dulu, jadi kalau buku besar kas, buku besar perlengkapan, ya, buku besar peralatan, lihat dari jurnal umumnya, ya, buku besar hutang jasa, ya, hutang bank, terus PPh, ya, pasal 4 ayat 2 PPh, pasal 21 modal Dewi, ya, terus praif pengambilan untuk pribadi, pendapatan, beban gaji, beban PPh 21. Jadi si buku besarnya satu-satu. Ada kode akunnya masing-masing harus beda kode akunnya, ya. Sewa juga sama, ya. Ini neraca saldo, ya, neraca saldo. Mungkin ini nanti akan dibahas pada pertemuan apa? Pada pertemuan tatap muka, ya. Karena ini susah menjelaskannya, nanti saya akan jelaskan. Ya, ini untuk latihan silahkan dibuat, ya, untuk latihan lah, coret-coret gitu, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di kampus nanti di pertemuan kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.